Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dari Sahabat Yatim Indonesia. Kali ini saya ada di kediaman Ustadz Hafiz. Beliau adalah seorang ustadz sekaligus seorang pendidik, dan juga yang lebih luar biasanya lagi, beliau juga adalah pengusaha dari peternakan sapi dan kambing yang kita saksikan di belakang ini. Kali ini saya ke kediaman Ustadz Hafiz untuk tanya-tanya nih menyangkut akan mendekati Idul Adha. Saya mau tanya sebenarnya kayak gimana sih kriteria hewan kurban yang bagus dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi sekarang. Ustadz, ini kami perjalanan kemari sengaja ketemu dengan Ustadz. Jadi kan sebentar lagi kita nih mau Idul Adha, Ustadz. Tentunya dalam Idul Adha ini kita perlu tahu nih hewan-hewan kurban yang ada ini layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban. Karena kalau dipotong biasa kan gimana aja juga boleh, Ustadz ya. Tapi kalau untuk kurban tentunya ada kriteria. Nah, Ustadz, menurut Ustadz kriteria hewan kurban ini, terutama sapi ini yang memang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban seperti apa, Ustadz? Baik, untuk pemilihan hewan kurban kita yang baik yang benar itu harus merujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita agar kita tidak salah di dalam beribadah, termasuk di dalam berkorban. Ya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah umur, ya, umur daripada hewan tersebut, gitu kan? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, gitu ya. La tujzi'u atau tidak boleh memotong hewan kurban kecuali illa musinnah, gitu ya. Musinan apa nanti kita jelaskan lebih spesifikasi lagi. Contoh unta harus 5 tahun, gitu ya. Sapi harus 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan ke atas sudah boleh, gitu ya. Illa an yusara alaikum fatadbahu jaz'atan minad-don. Kata Rasulullah seperti itu ya. Kecuali kalian susah mencari yang memang musinnah, bolehlah domba yang 6 bulan ke atas, seperti itu ya. Yang pertama itu umur. Yang kedua adalah syarat hewan tersebut apa saja. Yang pertama adalah tidak ada cacat, ya, tidak ada sakitnya, gitu ya, gemuk, sehat walafiat, bersih, gitu ya, dan enak dipandang. Yang paling ini lagi, yang paling luar biasa lagi, yang orang sering lupa adalah yang harus mereka suka, yang harus mereka sayangi hewan itu. Jangan sampai membeli korban ini dengan hewan-hewan yang murah, yang kecil, yang penting saya korban. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita suka dengan yang besar, korban yang besar. Pandangan pertama gitu, Ustadz. Iya, pandangan pertama. Ini yang paling bagus nih, kayaknya nih kita ambil langsung ini. Iya, karena Rasulullah SAW tuh Tuhan Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW tuh memotong memotong kambing itu bikabsyaini, dengan 2 biri-biri, dengan 2 domba, akronaini, yang sangat indah dipandangnya. Ya. Zabahahuma, Rasulullah memotong keduanya biadi dengan tangannya. Wasamma dengan baca bismillah, wa kabbar dengan membaca takbir. Seperti itu. Kemudian cacatnya apa aja nih biasanya di hewan yang kita kurang teliti biasanya ya. Biasanya itu mata. Ya, kita harus teliti melihat mata. Kalau mata sudah ada yang putih-putih, matanya sudah belekan, itu kalau bisa dihindari pemilihan hewan kurban yang seperti itu. Dan itu biasanya terjadi pada kambing dan domba, gitu ya. Ya, karena Rasulullah SAW sudah jelas itu menerangkan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh dipotong untuk berudhiyah, untuk berkurban. Apa aja 4 itu? Yang pertama ada al-awra'u al-bayyinu awra, yaitu hewan yang buta, yang jelas butanya. Kita bisa melihat jelas. Kemudian yang kedua adalah al-maridatu al-bayyinu maridatu. Jadi hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Apa aja seperti sakit kulit, ya, kan kelihatan kulitnya itu ya. Iya. Kemudian kembung misalnya, tidak bisa buang air, dianya lemes, tidak mau makan, itu salah satu penyakit yang harus kita hindari juga.
Kemudian apalagi ya, al-arja'u al-bayyinu tolmuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya itu, kalau pincang-pincang jangan dibeli gitu, usahakan dihindari ya. Kemudian yang terakhir itu adalah al-kasiratu allati itu yang hewan yang kurus. Ya, udah kurus kotor lagi itu jangan dibeli. Karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ustaz, kalau dari umur kan tadi udah jelas ya ada. Kemudian kalau dari berat apakah ada ketentuan? Tidak ada. Iya. Tidak ada ketentuan berat. Artinya seperti ini. Ketika kita semakin bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, maka itu lebih baik. Oke, Pak Ustaz, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat kita di Sahabat Yatim Indonesia dan di seluruh Indonesia bisa tahu inilah kriteria kurban yang baik. Yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita berkurban dengan kriteria yang baik, Allah bisa menerima amal ibadah kita. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Pak Ustaz.